الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. Bab yang menjelaskan tentang sebahagian umat ini, di antara mereka akan ada yang kembali menyembah al-awthan, menyembah berhala. Apakah itu kuburan ataukah patung-patung dan yang lainnya dari segala sesembahan yang disembah dari selain Allah Azza wa Jalla. Bab ini beliau sebutkan dalam rangka tahdzir, peringatan untuk umat ini bahwa tidak ada dari kalangan kita yang bisa untuk merasa aman dari terjatuhnya mereka dalam kekufuran, dalam syirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sekaligus membantah pendapat sebagian mereka yang mengatakan bahwa pada zaman-zaman kita sekarang ini tidak mungkin terjadi kembali sebagaimana yang terjadi pada zaman jahiliyah dahulu, dari asyirk, menyembah dan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah. Sehingga berangkat dari keyakinan mereka tersebut, maka mereka pun tasahul dalam sekian perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dalam hal ta'zim, mengagungkan orang-orang yang saleh, mengagungkan para penghuni kuburan yang mereka anggap saleh, dan menjadikan sebagian tempat-tempat yang mereka anggap karamah, keramat, dan lain sebagainya. Menghalalkan gambar makhluk hidup, menghalalkan patung yang membentuk makhluk hidup dengan alasan bahwa tidak ada lagi kekhawatiran sebagaimana yang telah dikhawatirkan oleh mereka dahulu di zaman al-jahiliyah. Dan ini adalah pendapat yang batil. Dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan dan menjelaskan pada kita bahwa akan muncul lagi di kalangan umat ini mereka yang memiliki sifat dan karakter jahiliyah. Di antaranya adalah kembali di antara mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah merupakan kenyataan yang kita saksikan di zaman kita sekarang ini. Demikian banyak dari kalangan juhal minal muslimin yaqa'una fi syirkiyat. Mereka terjerumus dalam sekian banyak perbuatan-perbuatan syirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya kepada benda-benda keramat, percaya bahwa di sana ada kekuatan yang lain
selain dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Percaya bahwa di sana ada yang mengetahui ilmu ghaib selain dari Allah Azza wa Jal, dan yang lainnya dari berbagai macam keyakinan-keyakinan al-kufur. Maka di dalam bab ini beliau akan menyebutkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membantah keyakinan tersebut, di mana mereka menganggap bahwa tidak akan terjadi lagi kesyirikan pada umat ini. Wa qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ila alladziina utu nasiban minal kitab?" Bukankah engkau melihat kepada orang-orang yang mereka telah diberikan bahagian dari Alkitab? Tidak secara keseluruhan, bahagian dari Alkitab yang diturunkan kepada mereka. Apakah itu Injil? Ataukah At-Taurat yang telah diturunkan pada mereka? Dan mereka mengetahui isinya. Mereka mengetahui perintah Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah hanya kepadanya. Yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka ini, orang-orang yang telah diberikan sebagian dari Alkitab ini, mereka justru beriman dengan al-jibt dan beriman dengan at-taghut. Al-jibt, sebagian para ulama ada yang mengatakan bahwa al-jibt adalah as-sihir. Ada yang mengatakan al-jibt adalah al-kahin, dukun. Ada pula yang berpendapat yang lainnya, syaitan dan lain sebagainya. Walhasil bahwa semuanya itu termasuk dalam kata al-jibt. Apakah itu sihir, ataukah dukun, syaitan dan yang semisalnya. Adapun at-taghut telah kita jelaskan dahulu dalam pembahasan al-usulul tsalatsa. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala yang menjelaskan makna at-taghut, di mana beliau mengatakan kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Segala sesuatu dari seorang hamba yang melampaui batas. Apakah dia disembah? Seperti patung-patung, kuburan-kuburan, dan yang lainnya. Dan mereka riba untuk disembah. Awamat bu'in, ataukah yang diikuti. Biasanya dari kalangan para ulama menjadikan al-wala wal-bara ukurannya dari pendapat kiainya, dari pendapat alimnya. Barang siapa yang menyetujui pendapat kiainya, maka itulah yang harus kita bersikap loyal kepada mereka. Sedangkan yang tidak, maka kita bersikap antipati terhadap mereka. Yang ketiga, au muta', yang ditaati dari kalangan para umara yang mereka memerintahkan untuk ditaati oleh rakyatnya dalam keadaan ketaatan maupun dalam keadaan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semuanya termasuk dalam at-taghut. Dan pemimpin tertinggi dari at-taghut adalah asy-syaitan. Oleh karena itu sebagian para ulama tatkala mereka menafsirkan makna at-taghut yakni syaitan, maksudnya bukanlah terbatas makna at-taghut itu hanya kepada syaitan, akan tetapi syaitanlah yang tertinggi. Dalam hal ini pemimpin para syayatin adalah iblis, laknatullahi alaih. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ada dari sebagian orang-orang yang diberikan Alkitab yang mereka mengerti isinya, mengetahui makna yang terkandung di dalam Alkitab, akan tetapi mereka justru beriman kepada al-jibt, kepada at-taghut, sesembahan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Para mufassirin
seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dan jamaah dari para ulama salaf, mereka menjelaskan ayat ini bahwa ayat ini berkenaan tentang Huyai bin Akhtab dan Ka'ab ibn al-Ashraf. Yang keduanya dari kalangan Yahud. Dan mereka membenci Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Suatu ketika mereka berangkat ke Makkah lalu bertemu dengan orang-orang Quraisy. Maka orang-orang Quraisy ini berkata kepada mereka, "Kalian adalah ahlul kitab." Orang-orang Quraisy memberikan pujian kepada Huyai bin Akhtab dan Ka'ab bin al-Ashraf. Dan mereka dikenal memiliki ilmu sebagai ahlul kitab. Maka tatkala mereka datang ke Mekah, orang-orang Quraisy pun bertanya kepada mereka, "Kalian adalah ahlu al-kitab. Kalian adalah ahlul ilm. Lalu kabarkanlah kepada kami tentang Muhammad. Apa yang kau ketahui?" Kata Huyai bin Akhtab dan Ka'ab bin al-Ashraf, "Apa hubungannya kalian dengan Muhammad? Kenapa kalian ingin mengetahui tentang kepribadian Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Orang-orang Quraisy ini bertanya kepada ahlul kitab agar mereka dijelaskan apa yang mereka ketahui. Apakah pengakuan dia sebagai nabi dan rasul ini adalah hak sehingga telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab-kitab sebelumnya, atau hanya iftira yang semestinya mereka sebagai ahlul kitab, ahlul ilm menyampaikan apa yang mereka ketahui, menyampaikan apa yang pernah mereka baca di dalam Alkitab yang menjelaskan tentang ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu disebutkan dalam kitab-kitab mereka, Kitabut Taurat, Kitabul Injil, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Mereka mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Mereka kenal betul siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengenal betul siapa nabi yang terakhir yang akan dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengetahui betul ciri-cirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Akan tetapi segolongan dari mereka menyembunyikan al-haq padahal mereka mengetahui itu. Inilah mereka. Tatkala mereka ditanya oleh orang-orang Quraisy, mereka malah tidak menjelaskan yang benar, tidak menampakkan al-haq di tengah-tengah mereka. Tapi mereka mengatakan, "Apa hubungan kalian dengan Muhammad? Kenapa kalian ingin mengetahui kabar tentang Muhammad?" Lalu kata mereka bahwa kami dahulu di sini dalam keadaan baik. Kami senantiasa menyambung tali silaturahmi. Kami senantiasa memberikan minum pada orang-orang membutuhkan. Kami senantiasa melayani orang-orang yang sedang menunaikan ibadah haji dan yang lainnya, membebaskan para tawanan dan seterusnya, disebutkan kebaikan-kebaikan itu. Tapi setelah datangnya Muhammad, maka Muhammad inilah kata mereka yang memecah belah kami, yang memutuskan tali silaturahmi di antara kami. Jadi sifat ini telah disifati oleh orang-orang kafir semenjak dahulu, semenjak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Rasulullah alaihi wasallam dan terhadap dakwahnya. Sifat negatif, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya lah yang memecah belah mereka, yang memutuskan tali silaturahmi dan lain sebagainya dari sikap atau sifat-sifat negatif. Lalu apa kata Ka'ab bin al-Ashraf dan Huyai bin Akhtab di hadapan mereka? "Antum khairun wa ahda sabila." Kalian adalah yang terbaik. Kalian lebih mendapatkan hidayah, kalian lebih benar jalannya dibandingkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Menutupi kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini berkenaan tentang mereka-mereka yang beriman kepada Alkitab, yang diberikan pada mereka Alkitab, tapi mereka justru beriman pada al-jibt wa taghut,
apa-apa yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna lil ladzina kafaru, dan mereka mengatakan kepada orang-orang kafir, haula'i ahda minal ladzina amanu sabila, bahwa mereka ini kaum kufar, kaum Quraisy, mereka ini lebih mendapatkan hidayah, ya, dari orang-orang mukmin. Dari sisi jalan mereka, bahwa jalannya kaum Quraisy ini lebih benar. Karena nampaknya merekalah yang menyambung tali silaturahmi. Merekalah yang senantiasa memberikan bantuan. Maka ikhwan fillah azakumullah, dari sini kita mendapatkan faedah bahwa jangan kita menyangka ahlul batil mereka dari sisi amalan, dari keyakinan, semuanya alal batil. Tidak ada kebenaran yang ada pada mereka. Jangan kita menyangka demikian. Ya. Mereka ahlul batil. Semakin banyak yang mengikuti mereka disebabkan karena banyaknya orang-orang yang tersamarkan kebenaran itu terhadap mereka, sehingga mereka menganggap al-batil itu hak. Kenapa? Karena ahlul batil senantiasa mencampuri amalan kebatilannya dengan sebagian dari al-haq, agar banyak dari kalangan mereka yang tertipu. Ya. Yang manapun dari kebatilan, indahum syai'un minal haq. Pasti mereka memiliki sebagian dari al-haq. Ya. Al-kuffar. Di zaman jahiliyah, kita lihat mereka. Kelihatannya ada yang baik. Yang tentunya kebaikan ini dicampuri dengan al-batil. Ya, secara zahir kelihatannya mereka senantiasa melayani orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Tapi kita lihat siapa yang menunaikan ibadah haji pada waktu itu? Mereka yang terjatuh pula dalam syirikan. Ibadah haji yang sebenarnya di dalamnya syiar tauhidillah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi dicampuri dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan syirikan wal ma'asi. Iya kan? Nah, ketika mereka bertalbiyah, apa yang mereka ucapkan? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, illa syarikan huwa lak, tamliku huwa ma malak. Ditetapkan ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, para wanita tawaf di sekeliling Ka'bah dalam keadaan telanjang. Ya. Dan berbagai penyelisihan dari millatu Ibrahim, ya, alaihi salatu wassalam. Ketika kaum Quraisy memberikan pelayanan pada mereka, kelihatannya kok dari sisi ini ada sesuatu dari kebaikan yang ada pada mereka, tapi dicampur dengan al-batil. Ya. Kalaulah mereka orang-orang menunaikan ibadah haji pada waktu itu ala tauhid, tentunya mereka tidak akan memberikan bantuan. Nah, karena mereka di atas asyirk, di atas kesyirikan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu hendak masuk ke kota Mekah dan hendak menunaikan ibadah haji, maka dihalangi oleh kaum kufar, musyrikin Mekah. Sehingga terjadilah perjanjian Al-Hudaybiyah. Maka ikhwan fillah azakumullah, dari sini menjelaskan pada kita bahwa mereka yang mengetahui al-haq bisa saja terjerumus ke dalam al-batil. Mereka mengilmui kebenaran, tapi mereka tidak mengamalkan ilmu yang mereka ketahui. Dan ini merupakan sifat al-Yahud. Oleh karena itu Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, man fasada min ulama'ina falahum shibhun minal yahud. Barang siapa yang rusak dari ulama kita, ulama usu, maka mereka itu menyerupai Yahud. Karena mereka mengetahui al-haq, tapi mereka berfatwa alal batil, untuk mendapatkan kursi, untuk mendapatkan sebahagian dari dunia. Wallahu musta'an. Wa qauluhu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dzalika matubatan indallah
man la'anahu Allah wa ghadiba alaih wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abada at-taghut. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepada umat ini, maukah aku kabarkan kepada kalian bisyarrin min dzalika mathubatan indallah, dengan yang paling jelek balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya. Maukah aku kabarkan pada kalian siapa orang yang paling jelek akibatnya, yang paling jelek balasannya, yang Allah Subhanahu wa taala akan membalas disebabkan karena perbuatan mereka pada hari kiamat. Maka Allah Azza wa Jalla menjelaskan siapa mereka? Man la'anahullah. Mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, yang dijauhkan dari rahmat Allah. Wa ghadiba alaih, dan murka terhadapnya. Allah Subhanahu wa taala tidak meridai mereka. Wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazir. Dan Allah menjadikan di antara mereka ada yang menjadi monyet, ada pula yang menjadi babi-babi. Dirubah bentuk mereka. Al-masakh, musikhat wujuhuhum. Dirubah wajah-wajah mereka. Dirubah bentuk-bentuk mereka. Wa 'abadat taghut, dan disebabkan karena mereka menyembah at-taghut selain dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Azza wa Jalla mengabarkan tentang orang yang paling jelek akibatnya. Adalah mereka yang mengetahui al-haq, akan tetapi mereka tidak mengamalkannya. Siapa mereka? Al-Yahud. Tak kala mereka mengetahui kebenaran itu, mereka tinggalkan. Bahkan yang mereka ajarkan kepada umat ini adalah al-batil. Maka Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Allah murka terhadap mereka. Bahkan Allah jadikan di antara mereka ada yang menjadi monyet-monyet, ada yang menjadi babi-babi. Dan mereka menyembah taghut, menyembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ada terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang lafaz abada. Ada yang baca abadut taghut, ada yang baca ubida at-taghut, dan ada pula yang baca yang lainnya. Ya, walhasil qiraah yang masyhur yang kita baca wa abadat taghut. Yakni Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara mereka ada yang menyembah taghut, mentaati syaitan. Ya, terhadap apa yang telah dihiaskan untuk mereka. Oleh karena itu kaum muslimin, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka diperintahkan dalam salat-salat mereka untuk senantiasa meminta perlindungan kepada Allah dan meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa berada di atas jalannya para nabi war rasul dan yang mengikuti mereka, orang-orang mendapatkan kenikmatan. Dan berlindung dari dua kelompok. Al-maghdubi alaihim waladhdallin. Yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang sesat. Dalam hadis Hudzaifah bin al-Yaman, hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-maghdubu alaihim humul yahud wan nasara dhullal. Bahwa yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala mereka adalah Yahud. Sedangkan orang-orang Nasara mereka itulah orang-orang yang sesat, yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ayat ini peringatan dari mereka-mereka yang datang setelahnya bahwa jangan mereka mengikuti dan terperosok kepada langkah-langkah orang-orang sebelum mereka dari kalangan Yahud dan Nasara. Dan itu ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang akan kita bacakan nanti. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
dalam suratul Kahf ayat 21. Qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Berkatalah orang-orang yang memenangkan, yang berkuasa pada waktu itu, bahwa kami akan membuatkan mereka dan mendirikan di atas kuburan mereka masjid. Ini berkenaan tentang kisah Ashabul Kahf. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaba. Mereka yang merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap umat ini, bahwa Allah Azza wa Jalla menghidupkan siapa yang Allah kehendaki dan Allah Subhanahu wa taala mematikan siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ashabul Kahf, mereka penghuni gua Al-Kahfi, mereka pada masanya hidup di tengah-tengah hukumah yang zalim, pemerintah yang zalim, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa dari rakyatnya yang tidak mentaati perintahnya untuk menyembah kepada selain Allah, maka mereka akan menyiksanya dan bahkan membunuhnya. Maka mereka ini orang-orang yang ingin menyelamatkan diri mereka, yang ingin menyelamatkan akidah mereka dari kezaliman pemerintah pada waktu itu, maka mereka pun berlari. Ya, qaddarallahu ma syaa fa'al, mereka pun tiba di gua untuk beristirahat pada waktu itu. Maka tatkala mereka tiba di gua tersebut, tentunya mereka dalam keadaan capek disebabkan pelarian yang melelahkan. Maka tidurlah mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menjadikan mereka ini sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Falabithu fi kahfihim 300 sinin wasdadu 9. Mereka tinggal di gua mereka selama 3 abad lebih. Subhanallah. Dan mereka terus tertidur. Mereka menyangka bahwa mereka hanya tertidur saja. Setelah itu mereka bangun. Kalau sudah 3 abad lebih, tentunya keadaan sudah berubah. Nah, dan mereka ketika terbangun, mereka pun dalam keadaan lapar. Nah, lalu sebagian mereka ada yang mengatakan, berapa lama kita tidur? Kata mereka, ada di antara mereka mengatakan kita tidur sehari atau setengah hari. Subhanallah, menyangka tidurnya mereka hanya yauman au ba'da yaum. Qul rabbukum a'lamu bima labithtum fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ila al-madinah falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu wa la yatalattaf wa la yush'iranna bikum ahada innahum in yadhharu 'alaykum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim wa lan tuflihu idan abada. Maka salah seorang dari mereka mengatakan, kalau begitu salah seorang kita dikirim ke kota untuk mencari makanan. Lalu mereka pun membawa uang, mata uang yang mereka gunakan. Sampai di sana kagetlah dia. Ternyata keadaan sudah berubah. Ya, masyarakat yang dahulu pemerintahnya zalim telah berubah menjadi pemerintah yang adil. Nah, mata uang mereka yang mereka gunakan dahulu ternyata sudah menjadi mata uang kuno. Nah, karena saking lamanya mereka. Dan akhirnya keadaan mereka ini pun diketahui oleh masyarakat. Dan mereka pun tentunya menganggap ini sebagai suatu keajaiban. Tidurnya mereka yang demikian lama dalam keadaan tubuh mereka dalam keadaan sehat. Nah, ini adalah suatu keajaiban. Maka tatkala mereka meninggal, mereka pun ingin mengingat ya tentang berita yang sangat bersejarah tentang mereka ini. Maka mereka pun mengatakan lanattakhidanna alaihi masjid. Bagaimana kalau kita membangun di atas kuburan mereka ini masjid? Keadaan mereka seperti
al-Yahud wan Nasara yang mereka membangun di atas kuburan-kuburan nabi mereka jadikan sebagai masjid-masjid, tempat-tempat ibadah. Ya. Nah, karena nampak kesalahan mereka dan mereka ingin mengenang tentang berita yang sangat bersejarah tersebut, akan tetapi dengan cara yang keliru, dengan cara yang salah, disebabkan karena kejahilan mereka, maka mereka pun ingin membangun masjid di atasnya, dan ini merupakan bentuk terjadinya syirikan. Yang syahid disebutkannya ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, bahwa tatkala mereka dalam keadaan tentram, ya, negeri mereka negeri yang aman, pemerintah mereka pemerintahan yang adil, tidaklah menghalangi atau bukanlah menjadikan mereka itu merasa aman dari yang namanya asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa seorang terjatuh dalam kesyirikan. Maka demikian pula umat-umat belakangan ini, setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada jaminan bagi kita untuk terselamat dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattabi'unna sanana man kana qablakum." Kalian pasti, dan ini pernyataan takkid, penegasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian pasti akan mengikuti langkah-langkah orang-orang sebelum kalian. Dengan di fathah sanana, yaitu jalannya orang-orang sebelum kalian. Nah, hadzwal qudzati bil qudzah. Ya. Yaitu kalian pasti akan meniru mereka dengan sebenar-benar tiruan, persis. Lafaz ini disebutkan di dalam kitab ini bahwa hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Namun lafaz hadzwal qudzati bil qudzah, wallahu a'lam bishawab, sepertinya tidak disebutkan dalam riwayat Bukhari ataukah dalam riwayat Muslim. Ini dalam riwayat yang lain. Apakah itu dalam riwayat Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Adapun dalam riwayat Bukhari atau Muslim dengan lafaz shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Kalian pasti akan mengikuti langkah-langkah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Nah, kalau di dalam lafaz ini hadzwal qudzati bil qudzati. Ya. Al-qudzah jamaknya al-qudzat. Ya, yaitu apa itu ya kawan, bulu dari panah, anak panah. Kalau panah itu kan belakangnya ada bulunya ya kawan. Iya. Nah, itu namanya al-qudzah. Yani kalian akan mengikuti langkah-langkah mereka seperti miripnya bulu dengan bulu yang lain, begitu. Seperti bulu ini mirip dengan bulu yang satunya. Maka bulu yang satu ini Yahud, Ahlul Kitab, kalian akan mirip seperti mereka, menyerupai mereka. Maka hadis ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari at-tashabbuh bil kuffar, at-tashabbuh bi ahlil kitab, menyerupai ahlul kitab, menyerupai orang-orang kafir. Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Sehingga tatkala mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian juga berusaha untuk memasukinya. Sama seperti mereka. Yakni dalam keadaan kondisi apapun, kalian selalu meniru mereka. Sampai dalam perkara-perkara yang kecil dari mereka, kalian juga ikuti. Ya. Kalian berusaha untuk mengikuti langkah mereka. Ini peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu dalam perkara akidah, ataukah dalam perkara akhlak, dalam hal pakaian, ya, dan lain sebagainya, kalian mengikuti langkah mereka. Tasyabbahtum bihim.
kalian menyerupai mereka. Dan ini minimal hukumnya adalah haram. Ya. Adapun kalau kita melihat pada zahir hadisnya mengantarkan seseorang pada kekufuran disebabkan karena tasyabbuh terhadap orang-orang kafir. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, hadis Abdullah bin Umar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum mereka. Nah, dia termasuk mereka. Kalau kalian bersama dengan ahlul kitab dalam hal penyerupaan, kalian bersama mereka. Kalau kalian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan menyerupai mereka, fatashabbahu illam takunu mithlahum. Inna tashabbuha bil kirami falahu. Maka hendaklah kalian menyerupai mereka. Walaupun kalian tidak mampu seperti mereka, para sahabat, sesungguhnya bersikap menyerupai mereka, menyerupai orang-orang yang mulia, al-falah, akan mendatangkan kemenangan dan keberuntungan. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, al-yahudu wan nasara, apakah yang dimaksud dengan umat ini akan mengikuti langkah-langkah mereka adalah Yahudi dan Nasara? Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman? Siapa lagi? Yani siapa lagi kalau bukan mereka? Yang mana banyak dari kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang berusaha untuk mengikuti langkah-langkah mereka. Akhrajahu, hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna ya ikhwan. Tafaddalu hafizakumullah.